Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Fauziah, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sidoarjo. Saya saat ini mengajar di SDN Suko 2 Kecamatan Sidoarjo. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Nah, saya akan menjelaskan kesimpulan yang dapat saya tarik mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ada beberapa poin penting mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Yang pertama, sistem Among. Sistem Among adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Suatu metode yang tidak menghendaki perintah paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat baik lahir maupun batinnya. Yang kedua, menghamba pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru bukanlah subjek pendidikan yang memimpin pembelajaran di dalam kelas. Subjek pendidikan sesungguhnya adalah murid. Kita sebagai guru harus menghamba pada anak, melayani sesuai kodrat yang mereka miliki, menuntun mereka menjadi manusia yang bahagia lahir dan batin. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam memberikan pelayanan, kita harus menyesuaikan dengan kodrat yang dimiliki murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya daerah mereka. Kodrat alam ialah keadaan dan sifat yang terbentuk dari lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkaya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Yang keempat, asas trikon. Asas trikon terdiri dari 3 aspek, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pendidikan harus dilaksanakan terus, berlanjut, dan berkesinambungan dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen artinya pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri atau di luar kebudayaan kita. Namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri, diadaptasi dan dimodifikasi disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Konsentris artinya pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Yang kelima, tripusat pendidikan. Dalam kehidupan anak ada 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi mereka, yaitu keluarga yang menjadi tempat belajar pertama dan memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah tempat belajar kedua yang bertanggung jawab dalam memberikan ilmu, pengetahuan, dan pendidikan serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat sebagai pusat pendidikan terakhir bertugas membentuk karakter anak dan mempersiapkannya untuk kehidupan sosial. Yang terakhir, semboyan pendidikan yang sangat terkenal yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sungtulodo, artinya guru berada di depan sebagai teladan atau contoh yang baik bagi siswanya. Karena sejatinya anak-anak belajar dari melihat, mendengar, meniru apa yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik. Eng Madyo Mangunkarso, guru berada di tengah sebagai teman, pendengar yang baik, pemberi nasihat yang baik guna memunculkan ide-ide kreatif dari siswanya. Tutwuri Handayani, guru di belakang sebagai pendorong, pemberi semangat siswa untuk terus maju berkembang menjadi manusia yang baik dan berdaya guna. Selanjutnya, saya akan membuat refleksi terkait modul yang sudah saya pelajari. Ada 3 pertanyaan pemantik yang mengarahkan saya ke sana. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Baik, mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya sebelumnya adalah murid harus mengikuti perintah dari guru. Guru adalah tokoh utama di dalam kelas. Semua murid harus menuruti arahan dari guru. Semua murid dapat mengikuti gaya belajar yang dilakukan oleh guru. Asalkan mereka menurut dan melaksanakan tugas dengan tertib, maka mereka akan mengerti materi pembelajaran. Saya dulu merancang pembelajaran tanpa melaksanakan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Saya samakan tugas-tugas saya untuk seluruh siswa saya. Tugas guru adalah memberikan materi pelajaran, transfer ilmu agar mereka pintar dan mendapatkan pengetahuan baru. Dalam pembelajaran di kelas, fokus pada penyelesaian kurikulum saja. Karena ada tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai, saya fokus ke sana. Dalam penilaian, saya juga fokus pada penilaian kognitif. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya jadi paham bahwa murid bukanlah objek, melainkan subjek dalam pembelajaran. Tokoh utama dalam pembelajaran adalah murid. Kita harus mendesain pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Muridlah yang aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui rancangan pembelajaran yang telah kita buat. Desain pembelajaran haruslah sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Setiap siswa itu unik dan memiliki keistimewaan masing-masing. Mereka memiliki karakter masing-masing. Mereka tumbuh dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Dalam pembelajaran, tidak semua siswa dapat mengikuti satu metode atau gaya belajar yang saya terapkan. Saya harus menggali terlebih dahulu gaya belajar masing-masing siswa melalui asesmen yang saya buat. Selanjutnya, baru saya menentukan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan, sehingga semua murid mendapatkan hak yang sama dan dapat menyerap pengetahuan dengan baik melalui cara mereka masing-masing. Yang ketiga, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menjadi tahu bahwa tugas guru bukanlah transfer materi saja, tapi menuntun murid untuk mengerti mengenai pentingnya materi yang mereka pelajari, mengajarkan budi pekerti yang baik, menuntun mereka untuk mengembangkan potensi dalam diri mereka masing-masing sebagai bekal mereka menuju kedewasaan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mengerti bahwa dalam pembelajaran yang terpenting bukanlah penuntasan kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak tersebut mampu menggali potensi dirinya sebesar-besarnya dan mengembangkannya sebagai bekal kehidupannya nanti. Tentunya juga didasari budi pekerti yang baik dan berbudaya lokal. Dan yang terakhir, dalam proses penilaian tidak hanya penilaian kognitif yang harus menjadi acuan, tapi saya harus menilai aspek psikomotor dan afektif juga. Ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelumnya, saya sering menerapkan pembelajaran secara klasikal di dalam kelas saya. Hal ini untuk memudahkan saya memberikan materi kepada murid. Saya juga memberi aturan sendiri yang harus dipatuhi oleh semua murid saya. Namun ternyata apa yang saya lakukan keliru. Setelah saya belajar modul 1.1, saya akan merubah cara saya dalam mengelola kelas sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal yang akan saya lakukan, pertama, saya akan membuat kesepakatan dengan murid-murid saya. Dalam proses pembuatan kesepakatan ini, saya minta urun pemikiran dari murid-murid saya juga. Dan nantinya kesepakatan bersama ini harus dipatuhi oleh seluruh warga kelas. Yang kedua, saya akan mendesain kelas saya menjadi kelas literasi dan numerasi yang ceria dan membuat murid betah dan bahagia belajar di kelas. Dengan cara mengubah posisi meja dan kursi, mengajak anak-anak membuat kesepakatan kelas, membuat pohon cita-cita, dan lain-lain. Yang ketiga, saya akan menjadikan murid saya sebagai subjek dalam pembelajaran yang bisa mengeksplor ilmu pengetahuan yang mereka pelajari tanpa paksaan dan dengan cara yang mereka sukai. Yang keempat, saya harus banyak belajar, banyak lagi belajar, melakukan pengembangan diri agar saya dapat mengikuti kodrat zaman yang dimiliki oleh murid-murid saya. Saya bisa memberikan pelayanan yang baik bagi murid-murid saya.
Yang kelima, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Saya juga harus mengubah pola pikir dari mengajar menjadi menuntun, membimbing murid dengan lebih sabar lagi, menuntun mereka mengeksplor potensi diri sebagai bekal masa depan mereka nantinya. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.